Bab 1261, Kaisar Bela Diri Lei Ming dari Puncak Awan Petir. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Di wilayah kutub barat laut benua awan, 11 sosok naik ke langit. Di antara 11 orang, seorang lelaki tua dengan tubuh yang berat berdiri di depan. Meskipun matanya menakjubkan, itu tidak tampak marah. Dia tampak agung sepenuhnya dalam jubah emas. Ada 10 orang yang mengikuti di belakang lelaki tua itu. Di antara 10, salah satunya adalah seorang wanita, dan sisanya adalah pria. Namun, sepertinya wanita itu memegang posisi tertinggi di antara 10 orang karena dia berada tepat di belakang lelaki tua itu sementara yang lain berdiri di belakangnya. Hah, pria tua berjubah emas itu tampaknya telah memperhatikan sesuatu ketika dia tiba-tiba berbalik untuk melihat seorang pria muda berpakaian hitam yang berdiri di ujung kelompok. Pemuda berpakaian hitam ini memiliki tubuh yang besar dan sangat tampan. Namun, sepertinya dia ingin tetap low profile karena dia bepergian di akhir grup. Zhou Yi, Anda telah membuat terobosan ke tahap Kaisar Bela Diri. Pria tua berjubah emas itu bertanya dengan kaget. Matanya secerah bintang di langit. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut lelaki tua itu, wanita berbaju biru di belakangnya langsung tersadar. Sedikit keterkejutan bisa dilihat di matanya. 8 orang yang tersisa juga kembali sadar. Berbalik satu demi satu, mereka menatap pemuda berpakaian hitam yang mengikuti di belakang mereka seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Panggung Kaisar Bela Diri. Dia telah membuat terobosan ke tahap Kaisar Bela Diri. Ya Tuan, pria muda berpakaian hitam itu mengangguk kepada pria tua berjubah emas dengan cara yang tidak budak atau sombong. Jika ada orang hutan batu yang hilang ada di sini, mereka akan dapat mengenali pemuda berpakaian hitam itu hanya dengan sekali pandang. Dia tidak lain adalah mantan murid langsung Kaisar Bela Diri Hutan Batu yang hilang. Dia adalah Zhou Yi, murid langsung Kaisar Bela Diri Shiki yang paling disayangi. Sebelumnya, setelah Zhou Yi mengkhianati Kaisar Bela Diri Shiki dengan melakukan penipuan dan mencuri tablet Devil Cell, dia telah melarikan diri dari Hutan Batu yang hilang. Pada akhirnya, meskipun Kaisar Bela Diri Shiki telah mencari Zhou Yi, dia menyadari bahwa sudah terlambat karena Zhou Yi tidak dapat ditemukan. Selama waktu itu, Zhou Yi bersembunyi di berbagai tempat, takut ditemukan oleh Kaisar Bela Diri Shiki. Hanya sampai baru-baru ini ketika dia mendengar bahwa Kaisar Bela Diri merekrut murid dan pengikut Kaisar Bela Diri di tempat yang dekat dengan keberadaannya, dia memutuskan untuk bergabung di bawah Kaisar Bela Diri ini. Dia sudah lama mendengar tentang Kaisar Bela Diri ini. Dia bahkan lebih kuat dari Kaisar Bela Diri Shiki. Zhou Yi dengan mudah lulus seleksi murid dan pengikut Kaisar Bela Diri dan berhasil menjadi murid Kaisar Bela Diri, mengandalkan fakta bahwa ia sudah memiliki setengah kaki di tahap Kaisar Bela Diri. Setelah dia menjadi murid Kaisar Bela Diri, dia dengan sengaja membuat dirinya menonjol dan menarik perhatian Kaisar Bela Diri sebelum menjadi murid langsung Kaisar Bela Diri. Meskipun dia telah menjadi murid langsung Kaisar Bela Diri, dia tidak berani bertindak arogan seperti yang dia lakukan di hutan batu yang hilang. Sejak dia meninggalkan Lost Stone Forest, dia telah belajar bagaimana tetap low profile. Dia sangat jelas bahwa ular berbisa yang mengintai di bayangan, siap menyerang, memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan dengan serigala ganas yang menyerang orang sesuka hatinya. Karena alasan ini, dia menjadi murid langsung Kaisar Bela Diri yang paling rendah hati. Itu mengejutkan sekelompok orang sekarang karena murid langsung Kaisar Bela Diri yang rendah hati telah menembus ke tahap Kaisar Bela Diri. Pria tua berjubah emas itu adalah salah satu Kaisar Bela Diri yang terkenal di benua awan. Gelarnya adalah Lei Ming, dan kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan yang ada di lembah Yuhan. Haha, itu bagus, besar. Setelah mendengar pengakuan Zhou Yi untuk menerobos ke tahap Kaisar Bela Diri, Kaisar Bela Diri Lei Ming tertawa terbahak-bahak. Dalam hal ini berarti saat ini ada 2 murid langsung Kaisar Bela Diri tahap Kaisar Bela Diri di bawah komando Kaisar Bela Diri Lei Ming sekarang. Kaisar Bela Diri Lei Ming berseri-seri dengan gembira. Selamat, Guru. Selamat, Tuan Kaisar Bela Diri. Pada saat ini, ke-9 orang, termasuk wanita berbaju biru, mengikuti di belakang Kaisar Bela Diri Lei Ming memberi selamat kepadanya secara serempak. Banyak orang memandang Zhou Yi dengan iri. Mereka tahu betul bahwa Zhou Yi kedua telah menembus ke tahap Kaisar Bela Diri, dia akan menjadi murid langsung Kaisar Bela Diri Lei Ming yang paling disayang. Lebih tepatnya,
salah satu dari dua murid langsung Kaisar Bela Diri yang paling disayang. Ini karena ada Kaisar Bela Diri lain di bawah komando Kaisar Bela Diri Lei Ming. Itu adalah Lan Bi, wanita berpakaian biru yang mengikuti tepat di belakang Kaisar Bela Diri Lei Ming. Saudara muda Zhou, selamat atas terobosanmu ke tahap Kaisar Bela Diri. Lan Bi memandang Zhou Yi dan tersenyum saat dia memberi selamat padanya. Terima kasih, kakak senior Bi. Zhou Yi segera berterima kasih padanya. Saudara muda Zhou, mengapa kamu begitu jauh di belakang? Jangan bilang kamu takut dimakan oleh guru dan aku. Lan Bi bertanya dengan cemberut saat dia melihat di mana Zhou Yi berdiri. Tentu saja tidak. Zhou Yi menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Kaisar Bela Diri Lei Ming juga menimpali. Zhou Yi, berdirilah di samping kakak seniormu. Kamu adalah murid langsung di bawah komandoku, Kaisar Bela Diri Lei Ming. Mengapa kamu berdiri begitu jauh di belakang? Ya, Tuan, jawab Zhou Yi dengan hormat. Zhou Yi tidak berani menentang Kaisar Bela Diri Lei Ming karena dia masih perlu mengandalkan perlindungannya. Meskipun dia telah menembus ke tahap Kaisar Bela Diri, dalam hal kekuatan, apalagi Kaisar Bela Diri Lei Ming, dia bahkan tidak sebanding dengan mantan tuannya, Kaisar Bela Diri Shiki dari hutan batu yang hilang. Saya harap Anda akan dapat membuat saya bangga dalam kompetisi bela diri kabut tersembunyi. Jika Anda mendapatkan peringkat yang baik, saya pasti akan memperlakukan Anda dengan baik. Kaisar Bela Diri Lei Ming mengumumkan tanpa tergesa-gesa sambil menatap Zhou Yi yang akhirnya berdiri di sebelah Lan Bi. Yakinlah, guru, saya, Zhou Yi, pasti akan melakukan yang terbaik dan membuat Anda dan Thundercloud Peak bangga. Zhou Yi menjawab dengan percaya diri. Thundercloud Peak adalah tempat budidaya Kaisar Bela Diri Lei Ming. Besar, besar. Setelah mendengar jawaban Zhou Yi, Kaisar Bela Diri berseri-seri. Dengan mengangkat tangannya, pedang sempit dengan lampu berputar di sekitarnya segera muncul di tangannya. Kamu dapat menganggap pedang roh ini sebagai hadiah ucapan selamat dariku karena telah menembus ke tahap Kaisar Bela Diri. Saat Kaisar Bela Diri Lei Ming berbicara, dia menyerahkan pedang roh di tangannya kepada Zhou Yi. Ini, tindakan marsial Emperor Lei Ming mengejutkan ke-9 orang, termasuk Lan Bi. Itu adalah pedang roh yang selalu dibawa oleh Kaisar Bela Diri. Saber roh yang selalu dibawa oleh Kaisar Bela Diri adalah salah satu dari dua senjata roh tingkat kerajaan kuasi di puncak awan petir kami. Senjata roh tingkat kerajaan semu lainnya telah diberikan kepada kakak senior Lan Bi oleh Tuan Kaisar Bela Diri ketika dia membuat terobosan ke tahap Kaisar Bela Diri beberapa tahun yang lalu. Dalam hal ini pasti satu-satunya senjata roh kuasa Royal Grade yang tersisa di tangan Lord Martial Emperor. Jika Lord Martial Emperor memberikannya, dia harus menggunakan senjata roh kelas 1. Segera setelah itu, banyak orang sadar kembali dan mulai saling berbisik. Banyak orang memandang Zhou Yi dengan iri, dan beberapa dari mereka memelototinya dengan getir. Beberapa orang dalam kelompok terakhir adalah murid langsung Kaisar Bela Diri. Mereka awalnya dengan iri mengincar pedang roh kelas kerajaan kuasi di tangan Kaisar Bela Diri Lei Ming. Mereka berharap untuk menerobos ke tahap Kaisar Bela Diri sesegera mungkin sehingga mereka bisa mendapatkan saber roh kelas kerajaan kuasi. Siapa yang tahu bahwa seseorang yang baru saja bergabung dengan Thundercloud Peak dan menjadi murid langsung Kaisar Bela Diri akan membuat terobosan ke tahap Kaisar Bela Diri di depan mereka. Tuan, tolong jangan. Junior Brother Zhou baru saja memasuki Thundercloud Peak kami baru-baru ini, terlalu berbahaya untuk memberikan kuasa Royal Great Spirit Weapon kepadanya begitu saja. Petik 2. Itu benar, Guru. Dua murid langsung Kaisar Bela Diri lainnya buru-buru menasihati Kaisar Bela Diri Lei Ming. Kata-kata mereka sangat jelas. Mereka khawatir Zhou Yi akan meninggalkan Thundercloud Peak setelah mendapatkan kuasa Royal Great Spirit Weapon. Pada saat itu, senjata roh kuasa Royal Grade akan berubah menjadi mas kawin Zhou Yi. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kaisar Bela Diri Lei Ming mendengus dingin ketika mendengar kata-kata kedua murid langsungnya. Salahkan dirimu sendiri karena mengecewakan. Mulai sekarang, pedang roh kelas kerajaan kuasi milikku ini akan menjadi senjata roh Zhou Yi. Ketika Kaisar Bela Diri Lei Ming mencapai akhir hukumannya, dia melihat Zhou Yi lagi di bawah mata dua murid langsung Kaisar Bela Diri. Tuan, kakak senior benar-benar ada benarnya, saya pikir lebih baik jika Anda menyimpan pedang roh ini untuk diri sendiri, Tuan. Zhou Yi tidak mengambil pedang roh yang diserahkan Kaisar Bela Diri Lei Ming kepadanya. Ambil saja,
Saya sudah mengatakan saya akan memberikannya kepada Anda. Meskipun senjata roh tingkat kerajaan kuasi ini tidak terlalu kuat daripada senjata roh tingkat 1, itu masih lebih baik daripada senjata roh tingkat 1. Dengan ini di tangan Anda akan dapat menampilkan kekuatan Anda lebih baik selama kompetisi bela diri kabut tersembunyi dan mendapatkan peringkat yang lebih baik. Kaisar bela diri bersikeras untuk memberikan pedang roh kelas kerajaan kuasi di tangannya kepada Zhou Yi. Tuan, saya mengerti maksud Anda, tapi saya sebenarnya sudah memiliki senjata roh kuasa Royal Grade di tangan saya. Bahkan jika Anda memberikan saber roh Anda kepada saya, Tuan, tidak ada kesempatan bagi saya untuk menggunakannya sama sekali. Zhou Yi tersenyum. Kata-kata Zhou Yi tidak hanya mengejutkan Kaisar bela diri Lei Ming, tetapi yang lain juga sama terkejutnya. Zhou Yi memiliki senjata roh kuasa Royal Grade miliknya sendiri. Saudara muda Zhou, kamu tidak boleh bercanda tentang ini. Ini menyangkut kompetisi bela diri kabut tersembunyi, jadi jangan dengarkan komentar sarkastik mereka berdua. Sejujurnya, mereka hanya iri padamu, Lan Bi menimpali saat dia melihat Zhou Yi, membuat dua murid langsung Kaisar bela diri lainnya berubah warna menjadi hijau sebelum mereka menjadi pucat. Mereka dibuat terdiam untuk waktu yang lama. Sebagai murid langsung Kaisar bela diri di tahap Kaisar bela diri, Lan Bi adalah orang terkuat di puncak awan petir setelah Kaisar bela diri Lei Ming. Bahkan jika mereka berdua bergabung, mereka bukan tandingan Lan Bi. Lan Bi benar, Anda tidak boleh bercanda tentang ini. Kaisar bela diri Lei Ming juga menimpali dengan sungguh-sungguh. Tuan, kakak senior, lihatlah. Zhou Yi menggelengkan kepalanya. Dengan mengangkat tangannya, sebuah tablet batu aneh muncul di tangannya. Tablet batu itu digambarkan aneh karena terkelupas di salah satu sudutnya. Terlepas dari sudut yang terkelupas, serangkaian kata-kata aneh tertulis di tablet batu. Semua kata-kata ini memancarkan aura kuno yang berbicara tentang perubahan kehidupan. Suara mendesing. Saat energi asal Zhou Yi melonjak ke tablet batu aneh di tangannya, tablet batu itu tiba-tiba bergetar. Energi langit dan bumi di atas langit mulai berputar. Dua siluet naga hitam kuno muncul sebelum mereka diikuti oleh dua siluet naga hitam kuno lainnya. 4 siluet naga hitam kuno sangat kontras satu sama lain. Dua siluet naga hitam kuno adalah indikator seniman bela diri Kaisar bela diri tingkat pertama. Di sisi lain, dorongan 100% adalah tanda senjata roh kelas kerajaan semu. Itu benar-benar senjata roh kelas kerajaan semu. Banyak orang kehilangan ketenangan saat mereka berseru kaget. Kaisar bela diri Lei Ming dan Lan Bi akhirnya mempercayainya. Ternyata, Zhou Yi benar-benar memiliki senjata roh kuasa Royal Grade. Bab 1262, Membuka Kotak Giok yang Indah. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Tablet batu dengan sudut terkelupas yang dikeluarkan Zhou Yi tidak lain adalah tablet Devil Cell. Sebelumnya, dia telah mengkhianati tuannya, Kaisar bela diri Shiki, dan hutan batu yang hilang demi rahasia yang tersembunyi di tablet segel iblis. Namun, sampai sekarang, dia tidak dapat menemukan kegunaan lain selain dari fakta bahwa itu dapat digunakan sebagai senjata roh kuasa Royal Grade. Saudara muda Zhou, aku mengagumimu. Pada saat ini, Lan Bi mengacungkan jempol ke arah Zhou Yi saat dia merenung, jika aku jadi kamu, aku tidak akan menolak yang diberikan Master Senjata Roh Kuasa Royal Grade Spirit kepadaku bahkan jika aku sudah memiliki senjata roh kuasa Royal Grade. Petik 2. Kerumunan yang hadir di tempat kejadian setuju dengan kata-kata Lan Bi. Bahkan mata Kaisar bela diri Lei Ming dipenuhi dengan kepuasan ketika dia melihat Zhou Yi. Saat ini, apakah kamu masih berpikir Zhou Yi akan meninggalkan Thundercloud Peak-ku setelah menerima kuasa Royal Grade Spirit Weapon? Kaisar bela diri Lei Ming bertanya sambil menatap kedua murid langsung dengan santai. Saat kedua murid langsung mendengar ini, mereka hanya menundukkan kepala dan tersenyum kecut. Mereka tidak bisa membantah sama sekali. Mereka tidak menyangka Zhou Yi akan sekejam ini. Dia sebenarnya menolak senjata roh kuasa Royal Grade yang diberikan kepadanya. Senjata roh kuasa Royal Grade sangat berharga di benua Cloud. Tidak ada yang akan berpikir bahwa memiliki lebih banyak terlalu banyak. Faktanya tidak ada seorang pun dalam kelompok itu, termasuk Kaisar bela diri Lei Ming, yang benar-benar memahami pikiran Zhou Yi yang sebenarnya. Dia melakukan ini bukan karena dia benar atau apa. Alasan dia melakukan ini adalah untuk meninggalkan kesan yang baik pada Kaisar bela diri Lei Ming. Kalau dia bertemu Kaisar bela diri Shiki di Pulau Kabut Tersembunyi, Kaisar bela diri Lei Ming akan melindunginya.
Dia tidak perlu takut lagi karena dia akan berada di bawah perlindungan Kaisar Bela Diri Lei Ming. Saya harus berkorban agar saya bisa mendapat manfaat darinya nanti. Saat ini bagaimana Zhou Yi meyakinkan dirinya sendiri dalam hati. Itu akan palsu jika dia mengatakan dia tidak merasa sayang untuk menyerahkan pedang roh kelas kerajaan kuasi begitu saja. Ayo pergi. Martial Emperor Lei Ming berteriak saat energi tak terlihat yang luar biasa keluar dari tubuhnya. Dia memimpin 10 orang, termasuk Zhou Yi dan Lan Bi, ke utara. Tujuan mereka adalah Overseas Saint Island jauh di tengah laut di utara benua awan, pulau kabut tersembunyi. Di tempat yang jauh, di tenggara puncak awan petir. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Siluet sosok yang lebih cepat dari kilat melintas di langit. Angin dan kabut tersebar di tempat-tempat yang mereka lewati, hanya menyatu lagi setelah waktu yang lama. Tujuan dari angka-angka ini adalah utara tanah dalam, juga utara benua awan. Ada total 11 angka, pemimpinnya adalah seorang pemuda. Ketika dia terbang, sepertinya dia telah berubah menjadi pedang raksasa. Di bawah kepemimpinannya, 10 orang yang mengikutinya juga tampaknya telah berubah menjadi pedang raksasa. Pedang raksasa itu menembus langit dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga menakutkan. Jepret, suara renyah bergema di udara. Duan Lingtian memperhatikan bahwa kotak batu giok yang indah di tangannya telah terbuka, memperlihatkan celah. Pada saat ini, Duan Lingtian menjadi linglung. Dia masih ingat bagaimana dia telah mencoba dengan sekuat tenaga untuk membuka kotak giok yang indah ini berkali-kali di masa lalu. Namun, semua usahanya sia-sia. Pada saat itu, dia bahkan menggunakan senjata rohnya. Namun, itu tidak membuahkan hasil apapun. Pada saat ini, tanpa senjata roh dan energi asal, dia berhasil membuka kotak batu giok yang indah dengan mudah hanya dengan kekuatan 2 profanitasnya. Saat kotak giok yang indah dibuka, dia langsung menarik perhatian pemimpin. Itu Yang Hui, Kaisar Bela Diri Ling Xuan. Saudara Lingtian, ini adalah. Saya pikir itu adalah sesuatu yang ditinggalkan ayah saya, jawab Duan Lingtian. Ini juga sebagian kecil dari ingatannya yang baru saja dia pulihkan. Kamu ingat asalmu? Mata Yang Hui langsung berbinar saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Tidak, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Saya hanya berhasil memulihkan sebagian kecil dari ingatan saya. Saya kebetulan mengingat hal ini dan asal-usulnya, adapun yang lainnya, saya masih tidak dapat mengingat apapun. Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, dia mengerutkan kening. Sepertinya dia mencoba mengingat ingatannya, tapi semuanya sia-sia. Saya melihat, Yang Hui akhirnya mengerti. Ketika dia melihat Duan Lingtian mencoba mengingat ingatannya, dia tidak bertanya apa-apa lagi karena takut dia akan mempengaruhi emosi Duan Lingtian lagi. Aku masih tidak bisa mengingat apapun. Duan Lingtian menghela nafas dalam hatinya. Meskipun dia telah mengingat asal mula kotak batu giok yang indah di tangannya dan tahu bahwa itu ditinggalkan oleh ayahnya yang kikir, ingatannya tentang ayahnya yang kikir masih sangat kabur. Dia tidak bisa mengingat apapun. Semakin dia memikirkannya, semakin kepalanya sakit. Pada akhirnya, itu masih tidak membuahkan hasil. Mungkin, seperti yang dikatakan, yang saya butuhkan hanyalah waktu, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Dalam 6 bulan terakhir, ingatannya pulih, dan dia bisa mengingat banyak hal yang sebelumnya tidak bisa dia ingat. Ini membuatnya tidak punya pilihan selain mempercayai kata-kata Wang Ba. Menurut Wang Ba, dia hanya membutuhkan sedikit lebih dari 1 tahun paling banyak untuk memulihkan semua ingatannya. Menurut ingatan yang baru saja aku pulihkan, kotak giok ini sepertinya berisi sesuatu yang ditinggalkan ayahku yang kikir. Selain itu, tampaknya sangat penting. Duan Lingtian membuka kotak giok yang indah dengan rasa ingin tahu, isi dari kotak giok yang indah sepenuhnya terungkap kepadanya. Ada sepotong batu giok tergeletak dengan tenang di dalam kotak batu giok yang indah. Itu tidak lain adalah slip giok transmisi suara. Selain slip jade transmisi suara, ada slip giok lain yang sedikit lebih tebal. Setelah diperiksa lebih dekat, itu tidak terlihat seperti batu giok. Itu lebih mirip token giok. Selain slip jade transmisi suara dan token giok, tidak ada yang lain di dalam kotak giok yang indah. Apa ini? Duan Lingtian bingung ketika dia melihat token giok. Tidak ada catatan tentang hal seperti itu dalam ingatan yang diperolehnya kembali. Mungkin, jawabannya terletak pada ingatan yang telah hilang dariku.
Duan Lingtian tidak yakin dia akan mengenali apa token giok ini bahkan jika dia mendapatkan kembali semua ingatannya. Segera setelah itu, Duan Lingtian mengeluarkan slip jade transmisi suara. Dia masih ingat apa itu slip giok transmisi suara. Ini pasti pesan yang ditinggalkan oleh ayahku yang kikir. Jantung Duan Lingtian tersentak saat dia memasukkan energi asalnya ke dalam slip giok transmisi suara, menyebabkannya berkedip samar sebelum mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Seketika, suara yang tampaknya familiar memasuki telinga Duan Lingtian dengan jelas. Tianer, ketika Anda membuka kotak giok yang indah dan mengeluarkan slip transmisi suara giok ini, saya percaya bahwa basis kultivasi Anda pasti telah membuat terobosan ke tahap pemulihan kekosongan bawaan. Tahap restorasi void bawaan. Duan Lingtian tercengang. Jika itu di masa lalu, dia mungkin tidak tahu apa yang dimaksud dengan tahap pemulihan kekosongan bawaan. Namun, sejak Wang Ba menjelaskannya kepadanya, dia tahu tahap pemulihan kekosongan bawaan setara dengan tahap kaisar bela diri di benua awan. Bagaimana ayahku yang kikir tahu tentang tahap pemulihan kekosongan bawaan? Duan Lingtian bingung. Karena Duan Lingtian telah kehilangan sebagian ingatannya, dia tidak tahu ayahnya telah membawa ibunya dan 3 gadis lainnya dari benua awan dan pergi ke tempat yang jauh yang mungkin adalah tanah suci Dao Marsial. Menurut, tahap pemulihan kekosongan bawaan tampaknya menjadi cara memanggil tanah suci Dao Marsial atau semacamnya, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Slip jade transmisi suara terus mengirimkan suara yang tampaknya familiar. Tahap pemulihan kekosongan bawaan adalah tahap kaisar bela diri di benua awan. Kaisar bela diri kelas 1 dapat dianggap berdiri di puncak di benua awan, tetapi itu hanya dapat dianggap sebagai puncak tahap fana di tanah suci bela diri Dao. Karena alasan ini, Anda tidak bisa terlalu bangga pada diri sendiri. Saya yakin Anda pasti dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan memiliki banyak pertanyaan tentang Dao Martial Saint Lan, jadi saya akan memberi Anda penjelasan singkat tentangnya sekarang. Tanah Dao Martial Saint adalah benua lain di dunia ini. Seperti benua awan, tempat ini memiliki aturan rimba di mana aturannya kuat. Namun, Kaisar Bela Diri Benua Awan tidak dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik sama sekali di sini. Di Tanah Suci Bela Diri Dao, puncak tahap fana adalah tahap pemulihan kekosongan bawaan. Setelah Anda memasuki tahap pemulihan kekosongan bawaan, Anda harus berkultivasi sampai ke puncak tahap bawaan sebelum Anda benar-benar dapat berubah. Menggunakan ekspresi umum, transformasi ini disebut penumpahan fana. Tahap Mortal Shedding datang setelah tahap restorasi void bawaan. Setelah Anda memasuki tahap penumpahan fana, maka hanya Anda yang dapat dianggap benar-benar memasuki ambang pintu untuk menjadi pembangkit tenaga listrik di Tanah Suci Dao Marsial. Tahap Saint Rudiment datang setelah tahap penumpahan fana. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan pepatah, melampaui keduniawian dan memasuki kesucian. Panggung yang muncul setelah Saint Rudiment Stage adalah Saint Stage. Di Dao Martial Saint Lan, The Mortal Shedding Stage dapat dianggap memasuki ambang batas menjadi pembangkit tenaga listrik, tetapi orang-orang yang umumnya dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik semuanya berada di atas Saint Stage. Saat ini, Anda pasti tahu arti dari 9 kata ini, ada manusia di luar manusia, dan ada surga di luar langit, bukan? Dibandingkan dengan Tanah Suci Bela Diri Dao, benua awan hanyalah benua fana. Petik 2. Suara yang tampaknya akrab terus memasuki telinga Duan Lingtian, memperkenalkan kepadanya dunia lain, Tanah Suci Dao Marsial. Sebelumnya, dia telah mendengar beberapa hal tentang Tanah Suci Dao Marsial dari Wang Ba. Karena alasan ini, dia tidak sepenuhnya terkejut. Meskipun dia tidak terkejut, hatinya dipenuhi dengan kerinduan akan Tanah Suci Dao Marsial. Ada banyak tempat di Tanah Suci Bela Diri Dao yang berbeda dari benua awan, misalnya, hanya ada penggarap bela diri di benua awan, tetapi di Tanah Suci Bela Diri Dao, selain penggarap bela diri, mereka memiliki penggarap Dao dan bahkan penggarap iblis juga. Selain itu, tidak peduli seberapa kuat seseorang, dia tidak akan dapat memobilisasi energi langit dan bumi dan mengumpulkannya ke dalam fenomena langit dan bumi di Tanah Suci Bela Diri Dao. Selain itu, taktik bela diri kelas suci di Dao Martial Saint Lan adalah keterampilan dan teknik otentik. Tidak peduli seberapa kuat keterampilan bela diri di benua awan, mereka hanya pengikut energi di benua awan. Bahkan tanpa menggunakan keterampilan bela diri apapun, selama Anda cukup kuat, Anda dapat mengalahkan mereka yang lebih lemah dari Anda bahkan jika mereka telah mengembangkan keterampilan bela diri peringkat surga. Namun, situasi seperti itu tidak akan terjadi di Dao Martial Saint Lan. Singkatnya,
Dao Martial Saintland adalah tempat yang penuh dengan banyak keajaiban. Aku tidak membawamu bersamaku ketika aku meninggalkan benua awan adalah karena aku berharap kamu akan tinggal di benua awan untuk berlatih, jadi itu akan lebih mudah bagi Anda untuk mendapatkan pijakan di tanah suci Dao Martial di masa depan. Saya harap Anda akan memahami niat baik saya. Tolong jangan salahkan ayahmu. Tanah suci bela diri Dao adalah tempat yang penuh dengan banyak keajaiban. Aku tidak membawamu bersamaku ketika aku meninggalkan benua awan adalah karena aku berharap kamu akan tinggal di benua awan untuk berlatih sehingga akan lebih mudah bagimu untuk mendapatkan pijakan di Dao Martial Saintland di masa depan. Saya harap Anda akan mengerti niat baik saya. Tolong jangan salahkan ayahmu. Tanah suci bela diri Dao adalah tempat yang penuh dengan banyak keajaiban. Aku tidak membawamu bersamaku ketika aku meninggalkan benua awan adalah karena aku berharap kamu akan tinggal di benua awan untuk berlatih sehingga akan lebih mudah bagimu untuk mendapatkan pijakan di Dao Martial Saintland di masa depan. Saya harap Anda akan mengerti niat baik saya. Tolong jangan salahkan ayahmu. Bab 1263, Panah Aerolite Kolosal. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Suara yang tampaknya akrab terus memasuki telinga Duan Lingtian, memberinya pengenalan kasar tentang tanah suci Dao Martial. Ada beberapa bagian yang membuatnya bingung. Setelah mendengar kata-kata ayahku yang kikir, sepertinya dia sengaja tidak membawaku ke Dao Martial Saintland. Dan alasan dia melakukan itu adalah agar aku bisa berlatih di sini. Duan Lingtian bingung, karena dia telah kehilangan ingatannya, dia tidak tahu kapan ayahnya meninggalkan benua awan. Selain itu, dia juga menyadari satu hal yang sangat mengerikan. Meskipun dia tahu dia memiliki ayah yang kikir, dia tidak dapat mengingat hal lain tentang dia seperti bagaimana dia terlihat dan sebagainya. Segera setelah itu, suara yang tampaknya familiar itu terus berbicara lagi. Karena kamu telah membuat terobosan ke tahap pemulihan kekosongan bawaan, maka kamu memiliki kemampuan untuk mengolah taktik bela diri kelas suci. Saya meninggalkan satu set taktik bela diri Saint Grade untuk Anda, dan saya harap itu akan bermanfaat bagi Anda. Saya tidak akan terus mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Aku sudah mengatur seseorang untuk bertemu denganmu. Ketika Anda tiba di Dao Martial Saintland, cari orang ini, dan dia akan membawa Anda kepada saya. Dia duduk. Suara itu berhenti tanpa peringatan apapun saat sampai di sini seolah-olah telah terputus. Duan Lingtian tahu bahwa suara itu memang terputus secara tiba-tiba. Apa yang sedang terjadi? Suara yang terputus pada saat yang paling penting menyebabkan wajah Duan Lingtian langsung berubah muram. Pada saat yang sama, dia mengangkat slip jade transmisi suara di tangannya dan dengan hati-hati mempelajarinya. Segera setelah itu, dia melihat ada beberapa retakan yang tidak terlihat pada slip jade transmisi suara. Jangan bilang bahwa retakan pada slip jade transmisi suara disebabkan ketika aku dengan paksa mencoba membukanya terakhir kali. Duan Lingtian dengan mudah menebak alasannya. Bagian dalam kotak batu giok yang indah itu terbuat dari batu giok yang sangat keras. Jika hal-hal di dalamnya terguncang keras, itu pasti akan menimbulkan beberapa kerusakan. Betapa hebatnya, ayah berkata dia telah mengatur seseorang untuk membawaku kepadanya ketika aku tiba di tanah suci Dao Martial. Namun, masalah muncul di bagian yang paling penting. Saya bahkan tidak tahu di mana dia meminta anak buahnya untuk standby. Karena saya tidak tahu di mana suaminya, saya tidak akan dapat bertemu dengan pria yang telah dia atur untuk saya temui dan dia tidak akan dapat membawa saya untuk bertemu ayah. Wajah Duan Lingtian berubah suram saat senyum masam muncul di mulutnya. Sepertinya bahkan setelah aku tiba di tanah suci Dao Martial, aku tidak akan bisa langsung bertemu dengan ayahku yang kikir itu. Saat dia memikirkan hal ini, senyum masam di wajahnya menjadi lebih jelas. Namun, Duan Lingtian dengan cepat kembali ke dirinya yang dulu. Dia tahu betul bahwa karena segala sesuatunya telah berkembang ke arah ini, tidak ada yang bisa dia lakukan tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya. Ayah berkata, dia meninggalkan satu set taktik bela diri kelas suci untukku. Setelah Duan Lingtian sadar, dia meletakkan slip transmisi suara giok sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke kotak giok yang indah lagi. Selain slip jade transmisi suara, hanya ada token giok tebal di dalam kotak giok yang indah. Ini adalah Saint Grade Martial taktik yang ditinggalkan ayah untukku. Duan Lingtian menjadi linglung ketika dia melihat token giok. Namun, dia dengan cepat tersentak kembali ke kenyataan. Kemudian,
Dia mengeluarkan token giok dari kotak giok yang indah dan memasukkan energi asalnya ke dalamnya dalam upaya untuk mengeksplorasi rahasianya yang dalam. Namun, energi asalnya tidak beresonansi dengan token giok sama sekali. Jangan bilang itu karena basis kultivasi saya tidak cukup tinggi sehingga saya tidak bisa membaca informasi yang tersimpan di dalamnya. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Dia kira-kira bisa menebak bahwa set taktik bela diri Saint Great yang disebutkan dalam pesan yang ditinggalkan ayahnya di slip jade transmisi suara disimpan dalam token giok ini. Setelah menggunakan energi asalnya, Duan Lingtian mencoba memasukkan energi spiritualnya ke dalam token giok lagi. Ledakan. Segera setelah energi spiritual Duan Lingtian bersentuhan dengan token giok, aliran pesan rumit yang terus-menerus mengalir ke pikirannya dan menjadi bagian dari ingatannya. Pesan-pesan itu sepertinya telah terukir di benaknya bahwa tidak mungkin baginya untuk melupakannya. Ini adalah taktik bela diri Saint Great. Hati Duan Lingtian tersentak setelah dia membaca pesan di dalam token giok. Pesan-pesan ini adalah seperangkat keterampilan bela diri yang mendominasi keterampilan bela diri tingkat lanjut Heaven Rank lainnya. Secara alami, keterampilan bela diri adalah apa yang disebut benua Cloud. Di tanah suci bela diri Dao, itu disebut taktik bela diri kelas suci. Itu sangat bermanfaat bagi seorang penggarap bela diri, dan itu dapat dianggap sebagai bagian yang kuat dari kekuatan seorang penggarap bela diri. Panah aerolite kolosal. Segera setelah itu, Duan Lingtian mempelajari nama taktik bela diri kelas suci. Dia juga mengetahui bahwa ini adalah satu set ofensif jarak jauh taktik bela diri Saint Great. Selain memiliki basis kultivasi tahap restorasi void bawaan, mengolah set taktik bela diri Saint Great ini mengharuskan saya untuk memiliki satu set busur dan anak panah yang berada di kelas Saint Weapon. Duan Lingtian mengumpulkan semua informasi ini dari Saint Great Martial Taktik Kolosal Aerolite Arrow. Senjata suci. Duan Lingtian bergumam pelan pada dirinya sendiri, aku ingin tahu apakah senjata roh kelas kerajaan kuasi yang lebih unggul dari senjata roh kelas 1 dianggap sebagai senjata suci atau tidak. Saat dia memikirkan hal ini, dia mulai memanggil Wang Ba atau lebih tepatnya, jiwa Wang Ba, yang tinggal di tubuhnya. Kau berisik sekali, nak. Kenapa kamu memanggilku? Wang Ba akhirnya menjawab. Dari suaranya yang lelah, jelas bahwa dia baru saja bangun. Wang Ba, jenis senjata apa yang dianggap sebagai senjata suci? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu tidak memiliki senjata suci sendiri? Wang Ba membentak dengan kesal. Bukankah pedangmu itu adalah senjata Saint primitif tingkat manusia? Terlebih lagi, saat kamu mengandalkan energi Devil Cell untuk bertarung dengan orang itu di tahap pemulihan kekosongan bawaan, tombak panjang di tangannya adalah senjata Saint primitif peringkat manusia juga. Dan tablet Devil Cell itu adalah senjata Super Saint yang mendominasi semua senjata Saint terkemuka peringkat surga. Wang Ba menyelesaikan kalimatnya dalam satu tarikan napas. Senjata Saint primitif peringkat manusia. Senjata Saint terkemuka peringkat surga. Duan Lingtian tercengang. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu lagi, apa level senjata suci ini? Senjata suci dibagi menjadi 3 peringkat besar, surga, bumi, dan manusia. Mereka adalah senjata Saint peringkat surga, senjata Saint peringkat bumi, dan senjata Saint peringkat manusia. Di antara ketiganya, peringkat surga adalah yang terbaik sedangkan peringkat manusia adalah yang terburuk. Peringkat surga, bumi, dan manusia selanjutnya dibagi menjadi 3 tingkatan, primitif, biasa-biasa saja, dan terkemuka. Peringkat terkemuka adalah yang terbaik sedangkan primitif adalah yang terburuk. Senjata Saint primitif peringkat manusia adalah senjata Saint terburuk. Senjata Saint terkemuka peringkat surga adalah yang terbaik. Tentu saja, ini tidak termasuk senjata Super Saint dari 10 peringkat senjata Saint besar. Senjata Super Saint adalah senjata Saint yang mendominasi semua senjata Saint terkemuka peringkat surga. Tablet Devil Cell adalah salah satu senjata Super Saint, lanjut Wang Ba. Karena itu adalah senjata Super Saint, mengapa kamu tidak membantuku menyimpannya sebelumnya? Setelah mendengarkan kata-kata Wang Ba, Duan Lingtian mulai memahami lebih banyak tentang senjata suci. Namun, ada sesuatu yang dia tidak mengerti. Menurut Wang Ba, tablet segel iblis itu seharusnya miliknya, namun, Wang Ba malah membuangnya. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku tidak menyukainya. Wang Ba mendengus. Sebagai seorang penggarap iblis, dia tidak akan bisa menggunakan tablet segel iblis bahkan jika itu adalah senjata Super Saint.
Tidak hanya itu tidak berguna baginya, tetapi dia juga akan dimakan olehnya. Karena alasan ini, tablet Devil Cell menurut pendapatnya tidak berbeda dengan sampah. Kamu membuangnya hanya karena kamu tidak menyukainya. Setelah mendengar kata-kata Wang Ba, Duan Lingtian langsung marah. Senjata Super Saiyan yang bagus hilang begitu saja. Bagaimana mungkin dia tidak merasa marah? Senjata Super Saiyan itu tidak berguna bagi Wang Ba, tetapi itu berguna baginya karena dia bukan seorang penggarap iblis. Saat ini, saya hanya bisa menunggu sampai saya mendapatkan kembali ingatan saya dan mengingat di mana saya meninggalkan tablet Devil Cell. Aku akan merebutnya kembali pada saat itu, pikir Duan Lingtian dalam hati. Saat dia memikirkan hal ini, suasana hatinya berubah menjadi lebih baik. Menurut Wang Ba, ketika dia telah dijelekkan oleh tablet Devil Cell sebelumnya, dia telah bertarung dengan kultivator bela diri tahap pemulihan Void bawaan. Ketika dia pergi, dia tidak membawa tablet Devil Cell bersamanya. Seorang kultivator bela diri tahap pemulihan Void bawaan juga dikenal sebagai kaisar bela diri di benua awan. Duan Lingtian yakin dia akan mampu merebut tablet segel iblis dari tangan kaisar bela diri itu. Setelah Duan Lingtian sadar kembali, dia mengendurkan tubuhnya dan membiarkan Yang Hui, kaisar bela diri Ling Xuan, untuk membimbingnya ke utara. Pada saat yang sama, dia mempelajari pesan tentang panah aerolite kolosal di benaknya. Kolosal Aerolite Arrow adalah satu set taktik bela diri Saint Grade. Semua keterampilan bela diri yang dia kuasai tidak bisa dibandingkan dengan kekuatannya sama sekali. Mampu menembak dengan presisi tinggi tanpa kehilangan target setiap saat. Ini adalah panah aerolite kolosal. Jika saya ingin mengolah panah aerolite kolosal ini, basis kultivasi saya harus membuat terobosan ke tahap kaisar bela diri terlebih dahulu. Tidak hanya itu tetapi saya harus memperbaiki satu set busur dan anak panah Saint Grade, pikir Duan Lingtian diri. Menurut ingatan yang saya dapatkan kembali, selama saya memiliki bahan yang diperlukan, saya akan dapat memperbaiki senjata roh kuasa Royal Grade. Pedang di tanganku juga merupakan kuasa Royal Grade Spirit Weapon. Terlebih lagi, sepertinya ada senjata roh yang bahkan lebih kuat dari senjata roh kuasa Royal Grade di cincin tata ruangku. Saya pikir itu disebut pedang roh kelas kerajaan atau semacamnya. Saat Duan Lingtian memikirkan hal ini, dia diam-diam mengeluarkan pedang roh dari cincin tata ruangnya. Pedang ini tumpul tanpa kilau seolah-olah telah kembali ke sifat aslinya. Pedang ini memang telah kembali ke sifat aslinya. Itu tidak sesederhana kelihatannya, itu adalah pedang roh kelas kerajaan. Saat digunakan, itu akan memberikan peningkatan kekuatan 120%. Wang Ba, bisakah kamu mengidentifikasi tingkat pedang ini? Duan Lingtian bertanya pada Wang Ba lagi. Awalnya, suara Wang Ba terdengar kesal, tetapi setelah dia melihat pedang roh kelas kerajaan di tangan Duan Lingtian, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru dengan terkejut. Wah, kamu sangat menyebalkan. Bukankah ini senjata Saint biasa-biasa saja tingkat manusia? Nak, apakah kamu yakin kamu berasal dari benua fana? Suara Wang Ba terus bergema di benaknya. Suaranya dipenuhi dengan sedikit keraguan. Dia punya alasan untuk keraguannya. Bagaimanapun, penggarap bela diri kecil-kecil ini dari benua fana terus mengeluarkan barang-barang yang secara eksklusif dimiliki oleh tanah suci bela diri Dao. Hanya ini saja sudah cukup untuk menimbulkan kecurigaan. Bab 1264, Dunia Luar Negeri. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Itu hanya senjata Saint biasa-biasa saja tingkat manusia. Ketika Duan Lingtian mendengar bagian pertama dari kata-kata Wang Ba, dia kecewa. Itu menyebabkan dia mengabaikan bagian kedua dari kata-kata Wang Ba. Berdasarkan ingatan yang saya dapatkan kembali, saya hanya bisa memperbaiki senjata Saint biasa-biasa saja tingkat manusia setelah saya membuat terobosan ke tahap kaisar bela diri. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas saat dia melihat pedang roh kelas kerajaan di tangannya sebelum menyimpannya. Senjata roh kelas kerajaan kuasi di benua awan setara dengan senjata Saint primitif peringkat manusia Dao Martial Saint Lan. Senjata roh tingkat kerajaan setara dengan senjata Saint biasa-biasa saja tingkat manusia. Duan Lingtian segera memperoleh pemahaman baru tentang senjata suci di tanah suci Dao Martial. Karena saya hanya bisa mengolah panah aerolite kolosal setelah saya menerobos ke tahap kaisar bela diri, saya kira saya hanya akan memperbaiki busur dan anak panah setelah saya menerobos ke tahap kaisar bela diri. Duan Lingtian mengambil keputusan.
Dia ingin membuat satu set Royal Great Bow and Arrows untuk mengolah kolosal Aerolite Arrow. Senjata roh tingkat kerajaan adalah senjata Sein biasa-biasa saja tingkat manusia sehingga dapat digunakan untuk mengolah panah Aerolite kolosal. Seiring berjalannya waktu, Duan Lingtian berhenti memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Dia menenangkan hatinya, mengolah teknik penguasa perang 9 naga dan memahami 2 kedalaman. Kekuatannya meningkat setiap menit dan detik. Meskipun kecepatan kemajuannya tidak terlalu cepat, kemajuan yang dia buat tidak sedikit dengan berlalunya waktu. Selain Duan Lingtian, 9 orang lainnya, termasuk 3 murid langsung Kaisar Bela Diri, Zhou Di, Song Ting, dan Zhong An, juga berkultivasi dengan mata tertutup. Mungkin ini sebabnya Kaisar Bela Diri Ling Xuan membawa sekelompok orang ke Pulau Kabut tersembunyi dengan kekuatannya sendiri. Dia ingin memberi mereka lebih banyak waktu untuk berkultivasi dan memahami dengan damai sehingga mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka sebanyak mungkin. Bagaimanapun, tujuan perjalanan mereka ke Pulau Kabut tersembunyi adalah demi kompetisi bela diri kabut tersembunyi. Dalam kompetisi bela diri, kinerja orang-orang yang dibawanya dikaitkan dengan prestise dan citra puncak Ling Xuan. Karena alasan ini, dia tidak bisa tidak merasa khawatir. Seseorang harus mengakui bahwa sebagai Kaisar Bela Diri tingkat keempat, Kaisar Bela Diri Ling Xuan, kecepatan Yang Hui sangat cepat. Setelah hanya 10 hari, dia telah membawa Duan Lingtian dan yang lainnya melalui area utara tanah dalam di benua awan yang seluruhnya tertutup salju dan sampai ke Sungai Ruosui. Sungai Ruosui mengelilingi tanah bagian dalam di benua awan. Itu juga merupakan pemisah untuk tanah dalam dan tanah luar di benua awan. Kepingan salju berputar di langit seperti bulu di Sungai Ruosui di utara, tetapi permukaan Sungai Ruosui masih setenang biasanya. Itu tidak membeku juga tidak menggelora. Dengan kecepatan Yang Hui, hanya butuh beberapa hari baginya untuk menyeberangi Sungai Ruosui dan memasuki tanah luar utara di benua awan bersama Duan Lingtian dan yang lainnya. Tidak diragukan lagi itu bahkan lebih dingin di Northern Outerland. Kepingan salju besar jatuh tanpa ampun dan terus-menerus. Namun, ketika mencapai di atas kepala kelompok yang dipimpin oleh Yang Hui, mereka tampaknya ditolak oleh energi yang tidak terlihat. Salju putih yang mendarat di energi tak terlihat terguncang. Namun, kepingan salju putih masih berkumpul rapat sebelum mereka terguncang. Energi tak kasat mata pada sekelompok orang tampak seperti kulit telur besar di bawah salju putih yang mendarat di atas mereka. Ini adalah Kaisar Bela Diri Ling Xuan, kekuatan Yang Hui. Kekuatannya membimbing 10 orang lainnya, termasuk Duan Lingtian, ke depan. Selain membimbing mereka ke depan, energi ini juga menghalangi angin dan salju. Tidak peduli seberapa dingin dan mengerikan cuacanya, itu tidak mempengaruhi mereka sama sekali. 2 minggu kemudian, Yang Hui, Kaisar Bela Diri Ling Xuan, membawa Duan Lingtian dan 9 lainnya ke daerah pinggiran di utara tanah luar utara di benua awan. Ketika mereka tiba, salju telah berhenti, dan cuaca menjadi lebih hangat. Saat mereka melayang di langit, pemandangan yang memasuki pandangan mereka adalah lautan tak terbatas yang terbentang sejauh mata mereka bisa melihat. Ketika mereka melihat ke kejauhan, laut biru dan langit biru tampak menyatu menjadi satu. Pada saat ini, Yang Hui sengaja menurunkan kecepatannya juga. Kami berada di tepi laut sekarang. Sekelompok orang, termasuk Duan Lingtian, mulai kembali ke akal sehat mereka. Mereka berhenti berkultivasi dan sedang menikmati pemandangan laut yang terbentang sejauh mata memandang. Bahkan Kaisar Bela Diri tingkat pertama akan membutuhkan waktu sekitar 6 bulan untuk pergi ke Pulau Kabut tersembunyi, salah satu kepulauan suci luar negeri di benua awan. Kata-kata yang diucapkan Kaisar Bela Diri Ling Xuan sebelumnya diputar ulang di benak Duan Lingtian. Namun, kecepatan Kaisar Bela Diri Ling Xuan ketika dia terbang dan membawa kita jauh lebih cepat daripada Kaisar Bela Diri tingkat pertama. Saya yakin hanya perlu beberapa bulan untuk mencapai Pulau Kabut tersembunyi. Duan Lingtian berpikir untuk dirinya sendiri. Setelah orang banyak melirik ke laut yang tak terbatas, mereka segera kehilangan minat. Laut tampak tidak pernah berubah dan tidak memiliki kebaruan, menyebabkan kerumunan dengan cepat kehilangan minat mereka. Ayo lanjutkan. Ketika Kaisar Bela Diri Ling Xuan, Yang Hui, melihat ini, dia mengumumkan dengan acuh tak acuh dan terus membawa mereka terbang ke utara. Dia telah berhenti sejenak sebelumnya untuk memberitahu yang lain bahwa mereka akan segera meninggalkan benua Cloud. Pada saat ini, di bawah bimbingan Yang Hui,
sekelompok orang secara resmi meninggalkan benua awan dan memasuki laut tanpa batas saat mereka menuju ke tujuan mereka, Pulau Kabut Tersembunyi. Menguasai. Setelah pergi, mereka meninggalkan benua awan untuk jangka waktu tertentu. Zhong'an, murid langsung ketiga Yang Hui, tidak dapat menahan pertanyaan yang ada di benaknya. Aku dengar setelah meninggalkan benua awan untuk jarak yang jauh, ada wilayah laut yang memisahkan benua awan dan benua awan sepenuhnya. Energi langit dan bumi di sana benar-benar berbeda dari energi langit dan bumi di benua awan dan wilayah laut di sekitarnya. Energi langit dan bumi dunia luar tidak akan memadat menjadi fenomena langit dan bumi. Apakah ini benar? Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, dia menatap Yang Hui dengan mata cerah. Itu tidak akan memadat dan menjadi fenomena langit dan bumi. Setelah mendengar kata-kata Zhong'an, sekelompok orang, termasuk Zhou Di dan Song Ting, mengalihkan perhatian mereka ke Yang Hui. Mata mereka juga dipenuhi rasa ingin tahu. Bahkan Duan Lingtian saat ini sedang menatap Yang Hui. Menurut pesan di slip giok transmisi suara yang ditinggalkan oleh ayahku yang kikir, dia hanya mengatakan ketika penggarap bela diri, Dao, dan iblis di tanah suci bela diri Dao menyerang, mereka tidak akan memobilisasi energi langit dan bumi dan mengumpulkannya ke dalam fenomena langit dan bumi. Hati Duan Lingtian tersentak. Namun, menurut Zhong'an, selama kita meninggalkan wilayah laut benua awan dan tiba di dunia luar, energi langit dan bumi kita tidak akan memadat menjadi fenomena langit dan bumi. Fenomena langit dan bumi dibentuk oleh energi langit dan bumi yang dimobilisasi oleh para seniman bela diri di benua awan saat mereka bergerak. Di benua awan, siapapun dapat mengetahui seberapa besar kekuatan yang dimiliki seorang seniman bela diri dari fenomena langit dan bumi yang dibentuk oleh energi langit dan bumi yang dikerahkan oleh seniman bela diri saat dia bergerak. Misalnya, itu akan menjadi kekuatan berapa banyak mamut kuno, naga bertanduk kuno, atau naga hitam kuno. Semua ini akan terungkap oleh fenomena langit dan bumi atau siluet. Namun, fenomena langit dan bumi tidak akan muncul lagi begitu mereka meninggalkan benua awan dan memasuki dunia luar negeri. Jika itu masalahnya, maka, saya kira, fenomena langit dan bumi pasti merupakan karakteristik khusus dari benua awan, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Tepat sekali, menghadapi pertanyaan Zhong'an, Yang Hui mengangguk. Namun, masih ada jarak dari sini ke wilayah laut itu. Dengan kecepatanku, kemungkinan besar kita akan melewati wilayah laut setelah sebulan. Tuan, setelah sebulan, bisakah Anda membangunkan kami sehingga kami dapat mengalaminya sendiri? Zhong'an bertanya dengan mata cerah. Tentu, Yang Hui melirik Duan Lingtian terlebih dahulu. Dia menganggukkan kepalanya setelah dia melihat Duan Lingtian sepertinya tertarik juga. Wajah Zhong'an langsung dipenuhi kegembiraan. 9 orang lainnya, termasuk Duan Lingtian, Zhou Di, dan Song Ting, juga memiliki ekspresi antisipasi di wajah mereka. Mereka menantikan bulan depan. Sejak mereka lahir, mereka telah tinggal di benua awan, tempat di mana surga dan energi akan berkumpul menjadi fenomena langit dan bumi ketika mereka bergerak. Bagi mereka, fenomena langit dan bumi adalah bagian dari hidup mereka. Setelah mengetahui bagaimana energi langit dan bumi tidak akan memadat menjadi fenomena langit dan bumi tidak peduli gerakan apapun yang mereka lakukan setelah mereka meninggalkan wilayah laut di benua awan, mereka semua ingin mengujinya untuk melihat apakah itu benar. Bagi mereka, semuanya hanyalah rumor, dan mereka tidak akan bisa menganggapnya serius jika mereka tidak mencobanya sendiri. Selama waktu ini, 10 dari mereka, termasuk Duan Lingtian, mengembangkan teknik gerakan mereka sendiri dan memahami kedalaman mereka sendiri dengan tenang sehingga mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka. Sebulan berlalu dengan cepat. Kali ini, Yang Hui, Kaisar bela diri Ling Xuan, yang membawa Duan Lingtian dan yang lainnya bersamanya mulai melambat sebelum dia berhenti. Di bawah perintah Yang Hui, Duan Lingtian dan Zhou Di adalah 2 orang pertama yang sadar kembali. Kemudian, Zhou Di melanjutkan untuk memanggil 2 saudara mudanya, Song Ting, dan Zhong'an, sebelum Zhong'an membangunkan orang-orang yang tersisa. Duan Lingtian melayang di langit saat dia melihat sekelilingnya. Pemandangan yang memasuki pandangannya tidak lain adalah hamparan air yang luas di mana laut dan langit menyatu. Seolah-olah dia telah memasuki dunia yang seluruhnya dibasuh dengan warna biru. Awan lembut di langit adalah satu-satunya aksesori yang menghiasi dunia biru ini. Suara mendesing. Tiba-tiba, seolah-olah angin bertiup, Yang Hui menarik kembali energinya. Angin laut segera bertiup ke arah mereka,
menyebabkan jubah mereka berkibar dengan keras. Aroma laut yang kaya menghembus hidung mereka dari angin laut. "Tuan, apakah kita sudah meninggalkan wilayah laut?" Zhou Di bertanya dengan sopan sambil menatap Yang Hui. "Ya, di bawah pengawasan yang lain," Yang Hui mengangguk dengan acuh tak acuh. Mata semua orang, termasuk Duan Lingtian, segera menjadi cerah. Pada saat yang sama, energi asal meroket dari tubuh mereka seolah-olah mereka telah berubah menjadi api putih susu yang membubung ke langit. Energi asal Duan Lingtian merajalela di tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Langit di atas benar-benar tenang. Tidak ada gerakan dari energi langit dan bumi sama sekali. Benar-benar tidak ada energi langit dan bumi tidak muncul, apalagi memadat menjadi fenomena langit dan bumi. Meskipun Duan Lingtian siap secara mental, dia tidak bisa tidak merasa terkejut. Setelah dia menarik energi asalnya, dia berbalik untuk melihat yang lain. Dia menemukan jika bukan karena energi spiritualnya yang secara kasar dapat menyelidiki basis kultivasi seseorang, dia tidak akan mengetahui basis kultivasi mereka sama sekali karena energi asal mereka tidak memobilisasi energi langit dan bumi dan memadat ke dalam fenomena langit dan bumi. Bab 1265, Memegang Dunia dengan Kagum. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Seperti kata pepatah, dunia ini begitu besar sehingga tidak ada yang perlu dikejutkan. Begitu kita meninggalkan benua awan, kita benar-benar tidak bisa melihat fenomena langit dan bumi yang dikumpulkan oleh energi langit dan bumi lagi. Duan Lingtian merenung pada dirinya sendiri setelah dia memastikan itu benar. Mirip dengan yang lain, dia sudah terbiasa bertarung dengan fenomena langit dan bumi di sisinya. Sekarang mereka telah meninggalkan benua awan dan tanpa fenomena langit dan bumi, dia sedikit tidak terbiasa dengan itu. Duan Lingtian bukan satu-satunya yang merasa seperti itu. 9 orang lainnya, termasuk 3 murid langsung Kaisar Bela Diri, Zhou Di, Song Ting, dan Zhong An, sadar kembali. Mereka semua juga kaget. Ini terlalu luar biasa. Energi langit dan bumi benar-benar tidak akan memobilisasi dan berkumpul ke fenomena langit dan bumi begitu kita meninggalkan benua awan dan tiba di dunia luar negeri. Ini berarti bahwa di dunia luar ini, kekuatanmu tidak akan mudah terungkap tidak peduli seberapa kuat dirimu karena fenomena langit dan bumi tidak akan terwujud. Betapa anehnya, banyak orang berbisik di antara mereka sendiri. Mereka tidak bisa membantu tetapi berbagi pikiran mereka satu sama lain. Ke-10 dari mereka, termasuk Duan Lingtian, terkejut untuk waktu yang lama. Ketika mereka sadar kembali, mereka merasa seolah-olah mereka telah memasuki dunia baru. Dunia baru ini benar-benar mengejutkan mereka. Segera setelah itu, Yang Hui, Kaisar Bela Diri Ling Xuan, bergerak sekali lagi. Energi tak terlihat yang luar biasa menyapu dan membimbing Duan Lingtian dan yang lainnya untuk bergerak maju lagi. Pulau kabut tersembunyi di Pulau Sein luar negeri. Itulah tujuan mereka kali ini. Tujuan mereka adalah untuk bergabung dengan kompetisi bela diri kabut tersembunyi yang akan diadakan di Pulau Kabut Tersembunyi. Pada saat itu, mereka akan bertemu banyak orang lain seperti mereka, pembangkit tenaga listrik yang datang dari benua Cloud. Dengan kecepatan kita, berapa lama waktu yang kita perlukan untuk mencapai Pulau Kabut Tersembunyi? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia melihat Kaisar Bela Diri Ling Xuan. Sekitar 2 bulan, jawab Yang Hui. Setelah mendengar itu, Duan Lingtian mengangguk sebagai jawaban. Kemudian, dia menutup matanya sekali lagi. Tampaknya dia mencoba untuk mencapai ketenangan mental, tetapi pada kenyataannya, dia sudah mulai berkultivasi dan memahami dua kedalamannya. Sementara Duan Lingtian dan yang lainnya semakin dekat ke Pulau Kabut Tersembunyi, tanah bagian dalam benua awan gempar. Awalnya, keributan yang disebabkan oleh Lingtian Sekte hanya di bagian selatan tanah dalam di benua awan. Namun, tanah bagian dalam benua awan segera menemukan bahwa klan Han kuno yang selalu menjaga profil rendah tiba-tiba bergabung dan bahkan menjadi pion Sekte Lingtian. Semua pembangkit tenaga listrik dari klan Han dikirim, dan mereka menyapu seluruh tanah dalam di benua awan. Hanya dalam rentang 2 hingga 3 bulan, mereka telah membuat lebih dari 80% pasukan kelas 1 di tanah dalam memohon kesetiaan kepada Sekte Lingtian. Nama Lingtian Sekte segera menyebar kemana-mana. Namanya menjadi terkenal di seluruh Innerland di Cloud Continent, tidak lagi terbatas pada area selatan Innerland.
Perlu disebutkan bahwa ketika pusat kekuatan klan Han rela menjadi pion Lingtian Sekte dan mengintimidasi banyak kekuatan kelas 1 di tanah dalam untuk tunduk pada Lingtian Sekte, klan kuno lain telah mencoba untuk ikut campur. Menurut klan kuno itu, sebagai klan kuno yang tertutup, klan Han seharusnya tidak membuat keributan besar di benua awan. Banyak orang mengira kedua klan kuno akan berperang satu sama lain ketika klan kuno itu tiba-tiba menjadi ketakutan. Apalagi, mereka bahkan rela menjadi pion Sekte Lingtian. Ketenaran Lingtian Sekte menginspirasi kekaguman di seluruh tanah dalam di benua awan. Namanya bahkan menyebar ke luar negeri dengan kecepatan yang luar biasa. Tidak pernah ada sekte yang luar biasa sebelumnya dalam sejarah benua awan. Saya mendengar bahwa Lingtian Sekte awalnya adalah kekuatan kelas 1 tingkat rendah di sudut yang tidak mencolok di area selatan tanah dalam benua awan kami. Selain itu, mereka hanya mengambil alih sekte tersebut. Itu sebelumnya adalah kekuatan kelas 1 tingkat rendah yang disebut Sekte Yin Yang. Aku juga pernah mendengar itu sebelumnya. Tetap saja, saya tidak mengharapkan kebangkitan sekte. Ini benar-benar menakutkan. Ada Kaisar Bela Diri dan Kaisar Iblis di dua klan kuno, tapi mereka rela menjadi pion Sekte Lingtian dan melakukan segalanya untuk sekte. Itu terlalu tak terbayangkan. Aku bertanya-tanya mengapa dua klan kuno yang hebat bersedia menjadi pion. Faktanya, tidak ada Kaisar Bela Diri atau Kaisar Iblis di benua awan yang bisa menyerahkan dua klan kuno yang hebat sebelumnya. Petik 2. Diskusi seperti itu biasa terjadi di tanah dalam di benua awan. Semua orang tertarik pada Lingtian Sekte. Banyak jenius dan seniman bela diri berbakat bahkan berjuang untuk memasuki Lingtian Sekte. Fakta bahwa Lingtian Sekte dapat memerintahkan dua klan kuno yang besar di sekitar sudah cukup untuk membangkitkan minat siapapun. 2 minggu lagi berlalu. Kali ini, semua kekuatan kelas 1 yang aktif di permukaan tanah bagian dalam benua awan semuanya telah menjadi sekte yang berafiliasi dengan Lingtian. Selain harus menyerahkan sejumlah besar batu asal, mereka juga harus menyerahkan murid jenius mereka. Pada saat yang sama, Sekte Lingtian memindahkan situs mereka ke puncak gunung yang bahkan lebih tinggi di area tengah tanah dalam benua awan. Puncak gunung ini bahkan lebih besar dan lebih lebar dari puncak Lingtian. Puncak gunung ini pada awalnya adalah tempat kekuatan kelas 1 tingkat atas di tanah dalam benua awan. Hanya karena Han Xuenai, penjabat pemimpin Sekte Lingtian Sekte, tertarik padanya, klan Han secara paksa mengambilnya dan menyerahkannya kepada Han Xuenai dan Sekte Lingtian. Setelah mereka pindah ke situs baru ini, Han Xuenai memerintahkan semua anggota Lingtian Sekte untuk berkumpul sebelum dia mengumumkan dengan acuh tak acuh, mulai sekarang, ini akan menjadi puncak Lingtian yang baru. Meskipun suaranya tidak keras, itu jelas terdengar oleh semua orang yang hadir di tempat kejadian. Sekaligus, selain 3 orang kecil yang selalu berada di sisi Han Xuenai yang tetap tenang, orang-orang yang tersisa berseri-seri dengan gembira. Mereka tidak bisa menekan kegembiraan di hati mereka. Ketika mereka bersorak, mata mereka dipenuhi dengan kekaguman ketika mereka melihat Han Xuenai. Itu semua karena gadis remaja berbaju kuning yang kelihatannya baru berusia 15 atau 16 tahun ini membawa 3 monster kecil dan menyapu pasukan kelas 1 di wilayah selatan benua awan sebelum memerintahkan klan Han kuno untuk bekerja mereka. Terlebih lagi, ketika klan kuno lainnya ingin menghentikan klan Han dari menjalankan tugas untuk Lingtian Sekte, gadis remaja ini adalah orang yang menangani masalah ini. Selain menyelamatkan klan Han dari pengepungan, dia bahkan membuat klan kuno itu bekerja untuknya dan Sekte Lingtian. Meskipun mereka tidak jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi, hasilnya lebih dari cukup untuk mengejutkan mereka. Siapa saudara perempuan pemimpin sekte ini? Tidak hanya dia kuat, tetapi dia bahkan memiliki 3 orang kecil yang juga sangat kuat. Ini masih bisa diterima. Hal yang paling menakutkan adalah dia berhasil membuat 2 klan kuno besar di benua awan bekerja untuknya. Ini terlalu mengejutkan. Banyak orang terkejut ketika segudang pikiran memenuhi pikiran mereka. Bahkan Xiong Kuan yang mengenal Han Xuenai bukanlah orang yang sederhana tidak berpikir bahwa dia begitu menakutkan. Dia hanya seorang gadis kecil, tapi dia sangat kuat. Saya tidak berpikir ada orang yang lebih kuat darinya di benua awan. Siapa dia sebenarnya? Xiong Kuan sangat ingin tahu tentang identitas dan asal-usul Han Xuenai. Setelah keributan itu, Sekte Lingtian akhirnya menjadi kekuatan paling kuat di benua awan. Sekte itu juga sangat berpengaruh, seperti matahari di tengah langit.
Kekuatan apapun yang bisa membuat dua klan kuno yang hebat bekerja untuk itu akan membuat semua orang gemetar ketakutan. Jika bukan karena fakta bahwa sebagian besar Kaisar Bela Diri dan Kaisar Iblis di Benua Awan telah membawa orang-orang dari Benua Awan ke Pulau Kabut Tersembunyi untuk bergabung dengan kompetisi Bela Diri Kabut Tersembunyi, lebih banyak orang akan terkejut dengan masalah Sekte Lingtian. Bahkan Kaisar Bela Diri dan Kaisar Iblis tidak dikecualikan. Saat ini, Sekte Lingtian kami berdiri di puncak Benua Awan namun pemimpin sekte kami masih belum terlihat. Han Xuenai memandang sekelompok orang di depannya saat dia mengumumkan, karena alasan ini, saya ingin prioritas utama kami dialihkan untuk mencari pemimpin sekte kami. Sekte Lingtian akan memberi penghargaan kepada siapapun yang membantu kami menemukan Duan Lingtian, pemimpin sekte dari Sekte Lingtian kami. Mereka akan dihadiahi 1000 batu asal kelas tertinggi. Dia terus berkata, hadiah ini terbuka untuk para tetua dan murid Sekte Lingtian kami juga. 1000 batu asal kelas tertinggi. Setelah mendengar kata-kata Han Xuenai, mata banyak orang langsung menjadi cerah. Seolah-olah mereka bisa melihat 1000 batu asal kelas tertinggi melambai pada mereka. 1000 batu asal kelas tertinggi sudah cukup untuk membuat kebanyakan orang menjadi gila. Selain itu, saya akan membiarkan dua klan kuno yang hebat membantu kami dalam pencarian kami untuk pemimpin sekte Lingtian kami juga, Han Xuenai terus mengumumkan. Saat kata-kata ini keluar dari mulut Han Xuenai, banyak orang langsung menjadi cemas. Seolah-olah mereka takut anggota dari dua klan kuno yang hebat akan merebut 1000 batu asal kelas tertinggi. Berita tentang hadiah Han Xuenai dengan cepat menyebar dari sekte Lingtian. Sekte Lingtian sedang mencari Duan Lingtian. Siapapun yang memberikan petunjuk dalam pencarian mereka untuk Duan Lingtian akan dihargai dengan 1000 batu asal kelas tertinggi. Siapapun yang mendengar tentang hadiah itu akan langsung menjadi gila. 1000 batu asal kelas tertinggi. Bahkan pasukan kelas 1 tingkat atas di tanah dalam benua Cloud tidak akan mampu mengeluarkan begitu banyak batu asal kelas tertinggi. Orang dapat dengan mudah membayangkan berapa banyak batu asal kelas tertinggi yang berharga. Ketika seluruh sekte Lingtian dalam hiruk-pikuk mencari Duan Lingtian, Han Xuenai untuk sementara meninggalkan sekte Lingtian dan pergi ke tempat di mana dua klan kuno yang besar tinggal. Setelah itu, dua klan besar kuno juga mulai mengirimkan anggotanya untuk mencari jejak Duan Lingtian, pemimpin sekte Lingtian. Mereka tidak berani mengendur sama sekali. Puncak Lingxuan tidak jauh dari tempat sekte Lingtian yang baru berada. Setelah Kaisar Bela Diri Lingxuan, pemilik puncak Lingxuan pergi dengan 10 orang paling menonjol di bawah komandonya. Suasana di puncak Lingxuan menjadi suram dan suram tidak seperti sebelumnya. Hanya sampai berita tentang hadiah dari Lingtian Sekte menyebar ke puncak Lingxuan, suasananya kembali ramai. Banyak murid dan pengikut Kaisar Bela Diri meninggalkan puncak Lingxuan sementara demi hadiah juga.